Rencana datang menteri apa, Pak? Menparekraf, Oh, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno. Sandiaga. Mari diskusi, Cerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Moderator Sua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat moderator SUA. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga Pak Kadis Pariwisata. Aduh, tamang seperjuangan dulu nih ya. Iya. Wih, dulu berjuang juga luar biasa jadi pegawai nih. Ya seperti itulah. Ada suka dan Duka, aduh. Tapi sekarang Pak Kadis nasib pada baik sedikit dari beta. Ibarat roda ini kan berputar. Jadi beta ingat itu mantan Kaban Keuangan pernah bilang hidup ini kan bagaikan roda berputar. Kadang di atas, kadang di tengah-tengah, kadang di bawah. Tapi jangan di bawah terus. Oh begitu? Iya, itu nanti dapat injak terus. Oh, cocok. Jadi boleh di atas, boleh di tengah saja, jangan sampai ke bawah lagi. Begitu. Mantap. Ini luar biasa, itu nasihat yang luar biasa. Jadi begini Pak Kadis. Sahabat moderator SUA, malam ini spesial ketong bahas mengenai Festival Tanyuwaka. Langsung dengan sumbernya yang bisa dipercaya. Sehat, Terima kasih. Pak Kadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk jadi tapi masih ada waktu untuk moderator SUA. Insya Allah. Jadi ketong warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula harus berbangga karena salah satu event nasional yang diakomodir oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif. Betul ya? Iya. Nah, itu salah satunya adalah Festival Tanyuwaka. Ya. Festival Tanyuwaka ini setahu beta ini adalah awalnya festival lokal yang dilakukan oleh masyarakat desa Fatkoyon. Ya. Pak Kadis boleh cerita proses sampai bisa masuk dalam event nasional apa itu namanya? Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara. Ya, itu adalah salah satu program dari kementerian di mana menyaring usulan proposal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia hingga terakhir itu sekitar 85 peserta atau 85 kabupaten yang keluar sebagai penyelenggara. 85 kabupaten seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia itu 800, sekitar 800 daerah yang mengusulkan ke kementerian dan melalui proses penyaringan dan wawancara terkait dengan event yang sudah dilakukan di daerah sehingga disaring sampai terakhir 85 dan diputuskan 85 daerah itu yang menyelenggarakan kalender event dari kementerian. Salah satunya event nasional yang tahun ini alhamdulillah Sula terpilih sebagai salah satu penyelenggara festival event nasional yang pertama. Iya, cocok. Pertama di Sula. Pertama skala nasional. Skala nasional. Iya. Kalau skala lokal sudah sekitar ke 5 kali. 5 kali. 5 kali dilaksanakan, tapi skalanya lokal. Promosinya juga terbatas. Jadi dengan ke-6 kalinya insya Allah mungkin sekarang ini di tahun 2021 kita terpilih sebagai salah satu pelaksana event nasional. Prosesnya berapa lama itu? Sampai bisa masuk dari 800 tadi sampai masuk tinggal 85 ya Pak Kadis. Itu prosesnya berapa lama itu? Tahun? Makan tahun? Tidak makan tahun karena di tahun 2021 itu kita
surati oleh kementerian Bulan berapa? Pasnya bulan berapa tuh? sekitar bulan-bulan 3 lah, Bulan 3, bulan bulan Maret. Maret. Iya. Prosesnya mulai dari situ. Dari situ kemudian sekitar 3 bulan itu kita menunggu hasil. Bulan hasil. Menunggu Iya. hasil setelah kita memasukkan proposal, kemudian data-data yang diminta dari kementerian, kemudian diseleksi, kita dipanggil untuk wawancara terkait dengan kondisi destinasi yang ada di daerah, gitu. Iya. Sehingga disaring-saring, alhamdulillah ya sekitar 80 daerah penyelenggara event yang ditetapkan oleh kementerian. Termasuk di Maluku Utara ini termasuk dengan Festival Teluk Jailolo ya. Festival Teluk Jailolo. Iya. Dan satu lagi apa? Tidore punya kah? Iya. Jadi apa namanya? Festival Tanyuwaka ini kan yang awalnya tadi beta bilang itu embrionya awalnya itu dari festival lokal masyarakat Desa Patkayon. Iya. Dia berkembang, itu yang pertama. Iya. Dia berkembang ke sini, terus ada juga dibantu oleh Genpi, Iya. ya, Genpi. untuk promosi. Untuk promosi. Apakah dari dua unsur itu masyarakat dan Genpi masih dilibatkan dalam event kali ini? Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap berkolaborasi dengan Genpi dan alhamdulillah juga dengan masyarakat sampai sekarang alhamdulillah baik-baik dan prosesnya jalan dengan baik begitu. Jadi Pemda pada prinsipnya merangkul semua. Kita merangkul. Merangkul semua untuk menyukseskan event luar biasa ini. Iya. Ya. Jadi kemarin jadwalnya di Oktober. Oktober. Tapi kita dengar ada penundaan, pengunduran. Itu kenapa? Pada intinya persoalan waktu pelaksanaan ini Iya. dari kementerian menyerahkan sepenuhnya ke daerah, karena yang lebih tahu kondisi di daerah itu kan daerah itu sendiri. Iya. Tapi ada tapinya, tidak bisa menunda sampai tahun depan. Oh, harus di tahun ini. Harus di tahun ini. Mau bulan berapa? Mau yang bulan penting tahun ini. Yang penting harus tahun ini. Berapa hari itu kegiatannya tuh yang sudah rundown? Sekitar 5 hari. 5 hari. Oh. 5 hari. Ya 5 hari. Jadi kemarin Oktober ditunda ke? Kita sudah menyurat itu minggu pertama bulan Desember. Minggu pertama bulan Desember. Cocok. Karena kalau di Oktober itu sampai Desember itu cuaca di Sula ini juga kan sungai aman-aman. Iya. Timur juga Insya sungai Allah sudah reda. Mungkin hujan di November sedikit. Iya, biasa November rain. Oke. Jadi pada prinsipnya Pemda sudah siap melaksanakan. Siap, dan alhamdulillah masyarakat di sekitar destinasi mendukung penuh. Kemudian pemilik-pemilik lahan yang ada di lokasi destinasi juga kita sudah beberapa kali rapat dengan mereka dan alhamdulillah mereka menunjang, sangat menunjang kegiatan ini. Iya. Jadi apa namanya, semua atau satu kegiatan bisa sukses kalau punya dana. Iya. Yang beta baca di berita-berita online ini beritanya yang betul atau bagaimana, beta mau klarifikasi langsung nih Pak Kadis ini. Yang 5 miliar itu bagaimana itu? Itu katanya betul itu? Sebenarnya sih maksudnya saya tidak mau bahas masalah anggaran ini. Iya. Karena untuk sementara kita usul ke kementerian. Kemarin sebenarnya waktu saya sama teman-teman wartawan, mereka juga sempat tanya estimasi anggaran. Kita sharing. Dana sharing dengan kementerian dengan kita. Dengan kementerian dan kita. Berapa persen? Berapa? Pembagiannya berapa? Yang sekitar 50-50 atau 60-60 begitu? Itu sebenarnya yang tergantung usulan.
Oh, tergantung usulan. Jadi kita untuk di kementerian itu kita usul, kemudian nanti dari kementerian setujui yang mana dan berapa anggarannya, nanti baru diinformasikan ke kita. Terus yang kita usulkan ke pemerintah daerah melalui PAPD kan, itu kebetulan saya usulkan anggarannya itu di APBDP. APBD perubahan APBD 2021. perubahan. Ya. Jadi menurut hemat saya, artinya kalau paling lambat palu pengesahan anggaran APBD perubahan itu disahkan di bulan September, sedangkan waktu pelaksanaannya di bulan Oktober, artinya waktu kerja kita agak mepet. Iya. Agak Persiapan mepet. kurang Persiapan maksimal. kurang, iya. Cocok. Makanya itu salah satu alasan kita Pertimbangan. kenapa kita undurkan sampai di Desember. Supaya ada persiapannya agak matang. Iya, cocok. Oke. Jadi mengenai anggaran tadi masih harus menunggu lagi dengan pusat, kementerian untuk ke dana sharing. Jadi yang lebih jelasnya nanti di pertanggungjawaban akhir. Iya. Nanti jelas. Terus saya sedikit ini, kalaupun anggaran yang kita usulkan itu dianggap besar, maaf saja, pada intinya event ini kita tidak bikin satu event yang hura-hura atau Iya, konser iya. kita lebih ke ekologi. Ekologi. Jadi penanganan lingkungan ini secara berkelanjutan. Iya. Jadi di situ di rundown kegiatan itu ada juga penanaman mangrove. Iya. Pokoknya ada kampanye perlindungan lingkungan hidup. Iya. Ya. Baik Seperti kampanye gitu. Iya. baik ekosistem di laut maupun Di yang darat. ada di darat. Iya. Begitu. Oke, kalau lebih jelas nih Pak Kadis tolong cerita di rundown dari pertama sampai tiga. Oke. Boleh? Baik. Iya. Bisa. Oke. Coba. Jadi Diam. konsep festival ini untuk rundown kegiatannya dari hari pertama itu opening ceremony, pembukaan, tapi rencananya itu ada goes. Oh, sepeda. Bersepeda. Dari sini? Rally. Dari sini sampai Tanjung Waka. Sampai ke Tanjung Waka. Oh. Jadi dari titik nol kan di Depan Isda itu sampai ke Tanjung Waka. Jadi ada pos-pos yang harus dilewati. Oh iya, paham. Jadi istilahnya rest area lah. Lapor diri. Jadi masuk istirahat. Di pertama sih di Desa Pastina. Oh iya. Dari pos pertama di Desa Pastina. Pertama di Desa Pastina. Kedua di Waiboga. Ketiga di Waigoi. Waiboga lebih jauh. Kalau Pastina Waiboga dekat deh. Iya. Sana dikit boleh. Waigoi. Iya, Waigoi. Itu yang ke berapa tadi? Ketiga, Yang keempat di? Keempat bisa di Waigoi, bisa di Bega. Oke. Di desa di pos-pos itu ada atraksi. Oh, ada atraksi. Jadi ada atraksi seni budaya. Tarian, ya. Kuliner khas dari desa itu. Yang ikut goes ini bebas, siapa saja bisa. Atau ada komunitas? Kalau kita mengundang komunitas, tapi karena berhubung kita lagi dalam keadaan pandemi, jadi kita batasi. Komunitas pun dari komunitas itu 1 atau 2 orang saja yang dia mewakili. Yang dia influencer. Jadi maksudnya itu? Influencer ini kan dia punya konten yang paham. Sudah followersnya banyak. Iya. Subscribernya banyak. Jadi dengan sendirinya dia upload
kontennya itu dengan Bisa. sendirinya dia terpromosi. Iya. Sama dengan juga nih. Ini juga promosi nih. Iya. Ini juga promosi nih. Iya, Ini iya, sih promosi iya. nih. Iya, siap. Jadi tadi pos yang ketiga tadi di antara kalau bukan Bega, Waigoi. Waigoi. Keempat di Keempat di Sama. Sama. Kelima pos utama. Langsung Tanjung Tanjung Waka. Itu hari pertama. Sampai di Tanjung Waka, kalaupun mereka sampai sore, Iya. maka opening seremoninya sore itu. Oh, jadi ini openingnya tergantung dari Iya. si Donggoi sini. Dari Goe. Tim Goe sini karena direncanakan juga Pak Menteri rencananya kan Rencana datang menteri apa, Pak? untuk sementara sih Menteri Yang rencana. Iya. Menparekraf. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Siapa lagi? Untuk sementara itu Masih yang itu saja sementara. Iya. Karena kemarin juga Pak Bupati Taliabu juga rencananya Hadir. itu mau hadir, kemudian meminta Menteri Perikanan untuk hadir juga di festival ini. Ya, mudah-mudahan bisa. Artinya semakin banyak menteri datang ke ini kan bagus itu. maka kita semakin diperhatikan. Dan daerah itu cepat dikenal. Iya. Cocok. Itu hari pertama. Malamnya ada acara kita ada. Malam ini tergantung Malam hari pertama. Iya. Jadi konsep acaranya ini siang sampai malam. Siang sampai malam. Tergantung kita nanti kita menyurat ke Polres. Iya, keamanan. Keamanan supaya mungkin sampai jam berapa batas kegiatan malamnya karena memang sekarang pandemi jadi ya kita dibatasi. Begitu. Jadi Mudah-mudahan Desember ada lah pandemi supaya Insya Allah. Ya, amin. Itu malam. Hari keduanya? Hari keduanya itu olahraga air, water sport. Jadi olahraga air itu kayak polo air, voli pantai, itu jadi itu yang mungkin tong persiapkan untuk. Kemudian ada fun dive. Fun dive ini kan diving. Oh, diving. Diving di mana para influencer ini yang datang. Iya. Yang hobinya diving nanti kita kasih tahu ini spot diving ada titiknya di sini. Kemudian ya mereka sama-sama lihat gitu. Artinya di Waka itu bukan cuma pantainya saja, tapi lautnya juga, hutannya juga, begitu. Oke, itu hari kedua. Kemudian ada malamnya. Malamnya itu tetap ada hiburan tradisional. Tetap tiap malam tetap itu. Ada. Tiap malam itu. Oh iya. Jadi ada tari-tarian, ada akustikan, lagu-lagu daerah. Lagu rap ada sih, lagu rap. Bisa. Tergantung permintaan dan insya Allah kita juga ada untuk honornya. Tapi di kegiatan ini memang prokes itu kita perketat. Jaga, betul. Dan ini melibatkan pihak keamanan yang tidak sedikit juga. Kemudian teman-teman kita dari Satpol PP yang mengawal ini, begitu. Jadi masyarakat yang mau datang saksikan kegiatan itu tidak dipungut biaya, gratis. Tidak dipungut biaya, gratis. Cuman di dalamnya kalau mau belanja, gratis lah. Belanja gratis. Kalau belanja gratis itu kita kasih terus. Jadi itu malah hari kedua. Hari ketiga? Hari ketiga itu hampir sama saja, cuman ada Expo Ekonomi Kreatif.
Oh, sama pameran begitu. Sama Iya. pameran. Ini stand yang rencana mau dibuat itu kan 12 kecamatan. Ya 12 stan. 12 stand dan masing-masing kecamatan itu mempromosikan misalnya ada kerajinan Oh iya. dari Produk unggulan lah. produk Unggulan dari berbagai Iya. 12 kecamatan itu. Dan kegiatan ini itu full kita mengangkat kearifan lokal. Oh iya. Kearifan lokal adalah dari masyarakat. Jadi orang-orangnya juga dari situ kan, ciri khasnya dari situ. Kita tidak panggil orang dari luar untuk ini, dan memang ini full untuk mengangkat kearifan lokal dari. Iya. Memang itu harus. Karena buat bikin festival kalau orang tuan rumah tidak ada punya kontribusi apa-apa, sama saja kan. Iya. Itu yang artinya itu yang harus dijaga. Kita sama-sama. Jadi masyarakat ini juga mitra. Ya. Mitra, kan tujuan dari event ini kan satu, itu menaikkan angka statistik wisatawan baik lokal maupun domestik maupun internasional datang ke sini. Dan kedua, itu mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi. Itu yang paling utama, itu tujuan paling utama. Oke. Tadi hari ketiga. Hari keempat? Hari keempat itu ada historis camping. Jadi ada tenda-tenda ini juga kan kok ada komunitasnya. Oh, jadi menginap? Iya, menginap. Jadi sekitar 20 tenda yang kita siapkan di situ. Jadi pada tenda-tenda yang tenda di panitia siap? Panitia siapkan. Jadi daftar. Daftar. Ini, satu tenda berapa orang? Bisa 2 orang, bisa 3 orang. 2 orang sedap itu. Tapi kalau Ical limit bisa lah. Jadi di tenda disiapkan oleh panitia untuk kegiatan apa tadi namanya? Historis camping. Historis camping. Jadi tujuannya apa tuh? Ini lebih ke apa? Jelajah ekosistem yang ada di Sulawesi Timur, khususnya di Tanjung Waka. Contoh kayak ada habitat burung yang di sana, kemudian ada kepiting kenari dan. Jadi yang nginepin dong pun tugas apa? Jadi dong ini eksplorasi begitu, cari tahu. Jadi dong eksplorasi nanti dong laporkan ke panitia atau bagaimana? Jadi bahwa betul ekosistem ini ada di sini begitu. Jadi bukan cuman misalnya ada kura-kura. Iya. Ada kura-kura yang tempat bertelurnya ada. Itu dokumentasi itu. Iya, dokumentasi. Baru nanti sampaikan bahwa di sini memang. Iya, di sini memang ada ada hewan ini, begitu. Pokoknya yang ada di Tanjung Waka tuh dong harus eksplorasi. Iya, eksplorasi. Itu hari keempat itu. Iya, hari keempat. Malamnya tetap acara yang sama. Malamnya tetap sama. Ada hiburan, ada tari-tarian, ada akustikan, pokoknya hiburan masyarakat yang nanti kan dibatasi sampai jam 9 ke jam 10. Mungkin seperti itu. Oke. Hari kelima penutup ini? Penutupan. Hari kelima itu penutupan. Penutupan itu kan closing ceremony. Jadi di situ ada tarian kolosal. Oh iya. Kolosal. Jadi ada sekitar 200 anak-anak penari yang kita ambil dari
Sekolah. desa Oh, dari desa sekitar. Oh, desa, bukan seperti kira sekolah. Sekolah, tapi kan Di desa di desa sekitar. sekitar. Yang ngajar siapa? Kebetulan koreonya ini Mas Eko. Oh iya. Beta Salah satu Nah. koreo nasional. nasional. Iya. Beta Tahu. beta kira Pak Karis bilang abi umat nanti beta sing mau. Siapa? Kalau abi Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. untuk Pak Karis bilang abi umat nanti, Belum tadi bisa. tuh langsung tutup closing, Belum bisa. tutup. Terbisa, cek. Pak Karis minum kopi dulu. Oke. Minum kopi dulu. Santai. Aduh. Jadi dia pun ceritanya begitu, Ya. 5 hari Jadi, itu 5 kegiatan full itu. 5 hari itu lumayan full, padat. Berarti Pak Karis dong harus bikin standby di sana itu, eh? Iya, kebetulan tong juga siap tumpu sekretariat yang tong pakai rumah warga, ya tong sewa lah rumah warga untuk jadikan sekretariat kita di sana. Sekretariat Panitia Festival Tanjung Waka, yang artinya kalau sudah hamin satu bulan Iya. itu kita harus full stay di sana, lebih ke teknisnya, penyiapan panggung, pokoknya Siap. lebih teknis lah. Iya. Kalau Pak Karis kekurangan tenaga dia siapan. bisa artinya kebetulan kalau urusan sound apa juga kita banyak konsultasi juga Iya. dengan Pak Namri. Iya, biasa. Kan Sepasek Capil. Capil, ya. Pak Kasat Satpol, Pak Pak Abdi. iya. Kebetulan beliau punya sound yang lumayan Bagus. bagus, lightingnya juga lumayan bagus ya. Insya Allah kita bisa kerjasama lah. Kalau tadi beta sedikit balik ke tadi yang tarian kolosal tadi yang penutup tadi. Ya. Itu berarti mesti butuh ruang yang sedikit luas. Iya. Di Tanjung Waka sebelah mana yang di ruang? Itu mesti bongkar. Itu nanti kita bikin panggung. Ada panggung yang panggung utama, tempat opening dan closing ceremony di situ. Jadi penarinya di atas panggung. Jadi tanah itu baru di papan gitu. Jadi Tapi itu luas, itu harus luas itu, iya, karena itu 200 orang. 200 orang itu lumayan besar. Kalau 200 Jadi orang itu kalau depan benda saya tidak cukup itu. Kalau dong 200, iya. iya, dia mesti besar Jadi sedikit lagi itu. iya, sesuaikan nanti kan Mas Eko ini nanti dia tentukan titik panggungnya di mana, Iya. besarnya bagaimana. Jadi IO-nya kita lah Oh iya. secara teknis kan nanti. Oke. Jadi tadi rundown acaranya Iya. cukup jelas Pak Kadis. Jadi ini merupakan informasi yang luar biasa. Dan Terima ini kasih. rundown ini sing berubah lagi kan? Insya Allah tak berubah Setelah lagi. berubah lagi. 5 hari itu mungkin berubah tapi sing terlalu banyak lagi. Sen terlalu banyak lagi. Iya, mungkin ada tambah sedikit, ada kurang sedikit. Itu ya. mungkin kita agak lupa sedikit. Itu di hari keempat itu ada Habar Sua. Kabar sua. Habar Sua ini Habar Sua ini bicara terkait dengan sejarah budaya, seni. Di nama sama dengan tagline ketong itu, Habar Sua. Iya. Itu memang jadi semacam seminar lah. Oh, seminar ya. Seminar. Iya. Iya, betul. Jadi itu memang yang Pak sama Pak Karis bilang tadi banyak diangkat hal-hal yang menyangkut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal Semua diangkat di asli. Tanjung Waka. Iya. Jadi event ini dia agak beda lah. Yang dia harus beda dari sebelum-sebelumnya. Iya, dan insya Allah kalau dia berhasil, event ini bisa berhasil, insya Allah ini merupakan merupakan sampel Oh, apa untuk event-event yang lain. Jadi mengacunya ke event kita yang di Sula ini. pilot project? Karena dia agak beda begitu. iya.
Dia lebih tonjolkan budaya. Dan maksudnya satu lagi dari event ini mungkin kita bisa beri edukasi terkait sampah Iya. karena Yang bilang tadi itu Iya. karena maksudnya Ada kampanye sampah lingkungan itu. karena memang masalah yang sekarang dihadapi di sana di lokasi destinasi itu salah satunya sampah plastik. Tapi sama plastik itu kalau kita lihat di Tanjung itu tak sampai kiriman yang banyak gitu. Iya. Itu kan biasa arus itu. Itu Kalau sampah itu tak masalah karena dia sampah organik. Oh. Jadi kayu-kayu yang pada Iya, saat nanti musim hancur. timur tuh dia Tapi banyak sampah, tapi plastik juga banyak. itulah itu yang mestinya tuh harus jaga Iya. karena Biasa coba lihat di ujung itu yang manggi-manggi itu. Iya. Yang dekat tiang lampu itu. Yang dia semua mati itu Heeh. itu gali di bawah itu ternyata plastik. Oh, jadi akarnya Jadi iya. itu yang memang tong harus banyak beri edukasi, sosialisasi. Kalau kita rasa di Tanjung itu kalau masalah sampah plastik, kita rasa kurang terlalu urgent. Yang bikin banyak itu karena itu beta yang kalau menurut beta sih, beta saya tahu menurut orang lain, tapi menurut beta sih itu banyak sampah kiriman yang dibawa oleh arus laut sehingga tertahan di Tanjung Waka. Tapi beta saya tahu kalau persepsi jadi lain. cocok. Maksudnya ini yang nanti kita bahas di Habarsua nanti terkait dengan bagaimana penanganan sampah kiriman itu. Sampah kiriman itu. Jadi kita cari solusi lah. Iya. Dari situ. Betul. Kalau masyarakat di sana sih, maksudnya kalau terkait dengan kebersihan, menjaga ini, saya rasa terus tertib. Sudah cukup. Iya. Paham, sudah cukup paham. Ini. Jadi tahu dong pantai itu kan bagus. Jadi juga ada kesadaran untuk menjaga. Betul. Bagus. Jadi sing masalah tinggal ketong cari solusi bagaimana supaya sampah yang bikin sampah kiriman itu bisa atasi. Iya. Oke. Jadi tadi Pak Kadi sudah cerita banyak mengenai rundown acara. Kita minum dulu. Silakan. Jadi pada prinsipnya Festival Tanjung Waka ini yang beta bilang kembali bahwa dia ini lebih menonjolkan hal-hal yang menyangkut dengan budaya daerah, kearifan lokal. Sampai hari ini dari desa-desa atau dari kecamatan yang sudah laporkan ada persiapan untuk menunjang kegiatan Tanjung Waka itu ada? Iya. Persiapan dari desa kecamatan. Makanya sebenarnya sih untuk kecamatan ini rata-rata nih sudah siap. Iya. Sudah siap, tinggal mungkin kita lebih mengarah ke teknis kan, titik-titik standnya itu di mana. Jadi kecamatan Sanana di mana, Sulawesi Timur di mana, terus kita siapkan gambar yang nanti mereka bangun supaya seragam begitu. Oh iya, standnya. Iya. Untuk sementara kita sudah kemarin kita sudah memberitahukan, menyurat ke kecamatan-kecamatan terkait konsep stand yang nanti mau dibangun di sana, begitu. Jadi dan dindingnya gabah. Oh iya, pokoknya yang atapnya atap dari daun sagu. Iya. Kemudian lantainya papan, kan lebih cenderung ke alam lah. Terus kalau dari kecamatan ini kan pasti dong harus tinggal di daerah sekitar Tanjung Waka. Ada siap sama rumah begitu untuk dong tinggal atau bagaimana? Jadi homestay begitu. Jadi homestay itu bukan cuma kita bangun di dalam lokasi destinasi, tapi kita siapkan rumah-rumah masyarakat, rumah warga yang bisa dijadikan homestay. Iya. Jadi tidak perlu mewah,
Yang penting layak, dan nyaman. Iya. Karena dari sisi kebersihan, Iya. event ini juga kan dia berbasis CHSE. Kawasan Tanjung juga saya dibangun. Iya, ada dibangun. Oh, Dibangun sekitar berapa unit? sekitar 10 sampai 15 unit. Itu bisa Yang- tampung satu unit bisa tampung berapa orang? Satu unit itu dia ada satu kamar, satu ruang tamu dan dapur. Dia bisa tampung berapa orang? Kalau ini satu keluarga lah. Satu keluarga. Satu Iya. keluarga dia. Iya, oke. Baik. Jadi persiapannya kalau betul lihat dari yang Pak Kadis sampaikan ini luar biasa, mantap ini. Tinggal hari H pelaksanaan, insya Allah nggak ada halangan apa-apa. Iya, Tong berdoa semua, insya Allah. masyarakat Amin. juga, Kabupaten Kepulauan Sulu juga, tong sama-sama berdoa supaya kegiatan ini bisa lancar dan sukses. Iya. Dan paling utama, Pak Kadis juga sehat selalu supaya Insya bisa Allah. Amin. mengakomodir teman-teman di panitia kegiatan supaya kegiatannya lebih, Iya, supaya tambah lebih sukses. itu pasti karena tanpa bantuan dari teman-teman OPD yang lain, dari masyarakat, ya kita mungkin tidak bisa Iya. melaksanakan kegiatan ini. Atau Dan event ini kegiatan ini kan milik masyarakat. milik masyarakat. PMB ini kan sebagai cuma bisa mendorong dan membantu untuk lebih Iya, sukses. Iya kan? karena pelaksanaan ini outputnya juga nanti untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar destinasi. Iya. Saya kira seperti itu. Pak Kadis mau sampaikan pesan singkat apa ke masyarakat dan kita semua kira-kira apa yang Pak Kadis sampaikan? Ya, terima kasih. Mungkin pertama-tama yang saya ingin sampaikan, tetap sukseskan Festival Tanjung Waka Iya. 2021 yang dilaksanakan insya Allah bulan Desember. Tetap membantu Dinas Pariwisata dan jajarannya untuk mensukseskan festival di tahun 2021, event nasional Oke, di baik. Maluku Utara. Dan tetap jaga kesehatan. Ya, 5M. Ya, Oke. Iya. Makasih Pak Kadis. Good job. Sukses. Sama-sama. Moderator SWA